Inilah insiden kemanusiaan paling memalukan yang pernah terjadi di India. Dalam kurun waktu 5 hari, sebanyak 64 pasien rumah sakit Rak Hafdas meninggal dunia. Hal ini dikarenakan pemerintah telat membayar tagihan oksigen. Pemasok menghentikan suplai oksigen ke rumah sakit ini karena rumah sakit pemerintah ini menunggak pembayaran oksigen. Nilainya mencapai 1,4 miliar rupiah. Pihak pemasok telah berkali-kali menagih, namun pemerintah tidak kunjung membayarkannya. Hingga tak ada pilihan lain, pemasok akhirnya menghentikan pasokan oksigen ke rumah sakit ini. Pria ini mengandung selama 36 tahun dan ternyata bayi yang dikandungnya bukan anaknya. Namanya Sanju Bhagat dari India. Ia lahir pada tahun 1963. Waktu kecil ia tumbuh normal seperti anak-anak pada umumnya. Namun pada umur 20 tahun, perutnya mulai membuncit dan terlihat tidak normal. Ia mengabaikan saran dari keluarganya untuk memeriksakan perutnya dan ia pun hidup seperti orang normal. Ketika usianya masuk 36 tahun, ia mulai merasakan kesulitan bernafas karena isi di dalam perutnya seperti menekan diafragmanya. Ia pun pergi ke dokter. Dokter berasumsi bahwa ada tumor di dalam perutnya dan harus dikeluarkan. Namun saat operasi, dokter kaget ternyata yang ada di dalam perut Sanju bukanlah tumor melainkan janin yang tumbuh tidak sempurna. Dokter mendiagnosa Sanju memiliki saudara kembar di dalam perutnya. Penyakit langka ini disebut fetus in fetus atau janin di dalam janin. Kakek ini dianggap gila karena nekat membelah gunung selama 22 tahun demi desa. Kakek ini bernama Dasrat Manji. Pada tahun 1959 ia terlambat membawa istrinya ke rumah sakit. Istrinya tidak dapat ditolong kembali karena terlambat mendapat penanganan dari dokter. Menurutnya, gunung batu di desanya lah penyebabnya karena ia harus menempuh jarak sejauh 70 km untuk sampai ke rumah sakit. Karena tidak mau ada orang bernasib sama seperti dirinya, Manji mulai menghabiskan 22 tahunnya untuk menggali, memecahkan batu menggunakan kapak sampai penduduk desa mengatakan bahwa dia gila. Ia pun mengabaikan perkataan orang-orang itu. Manji akhirnya berhasil mengurangi jarak 70 km dari desa Gehlaur ke Wazirgang dan kini hanya butuh 1 km dari desanya untuk menuju ke rumah sakit. Dan akhirnya Manji pun meninggal dunia pada tahun 2007 akibat kanker dan namanya dikenang sebagai pahlawan desa. Sungai terkotor di India ini pernah mendadak airnya menjadi manis. Peristiwa aneh ini terjadi pada tahun 2006 di Mumbai, India. Sungai Mahim Creek adalah salah satu sungai terkotor di India. Mendadak air sungai tersebut berubah menjadi manis. Padahal sungai ini merupakan tempat pembuangan limbah. Air yang berubah manis tersebut sampai ke pantai Tital. Warga yang mengetahui hal tersebut berbondong-bondong mengumpulkan air ke dalam botol. Meskipun Dewan Pengendali Polusi setempat telah memperingatkan buruknya air tersebut, mereka tetap mengambilnya. Namun esok harinya air yang manis itu berubah kembali seperti semula. Sampai sekarang belum ada penjelasan mengapa peristiwa ini bisa terjadi. 2 ekor singa di kebun binatang di India tersandung kasus penistaan agama. Organisasi Hindu India lah yang menuntut kedua singa ini untuk diadili karena menurut mereka kedua singa ini telah menistakan agama. Hal ini disebabkan oleh nama dari singa tersebut. Singa jantan diberi nama Akbar yang merujuk pada Kaisar Mughal abad ke-16, sementara singa betina diberi nama Sita yang diambil dari nama Dewi Hindu. Kemarahan organisasi Hindu semakin memuncak ketika kedua singa ini ditempatkan dalam satu kandang, meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk memisah kedua singa tersebut ke dalam kandang yang terpisah. Di negara ini, kotoran sapi dijadikan obat penangkal virus corona. Pada tahun 2021 saat pandemi corona melanda dunia, warga di Gujarat, India Barat berbondong-bondong mandi menggunakan kotoran sapi. Mereka meyakini kotoran dan kencing sapi memiliki sifat antiseptik. Mereka pun melumuri seluruh tubuh mereka dengan kotoran sapi dan kencing sapi, dengan harapan imunitas tubuh mereka menjadi kuat dan terhindar dari virus corona. Ada-ada saja kelakuan pemuda di India ini. Mereka ditangkap polisi karena terbukti memperkaos biawak secara beramai-ramai. Kejadian ini terjadi pada tahun 2022 di negara India. 4 pemuda ditangkap polisi karena terbukti telah memperkaos biawak secara beramai-ramai. Biawak itu kemudian dihabisi, dimasak, dan dimakan secara beramai-ramai pula. Peristiwa ini terungkap setelah Departemen Kehutanan Maharsa menangkap para pemuda tersebut. Mereka diduga telah masuk tanpa izin ke zona inti suaka harimau Sahidari. Petugas pun memeriksa handphone mereka. Saat itulah petugas menemukan rekaman yang menunjukkan para pemuda tersebut melakukan pemerkosaan beramai-ramai terhadap seekor biawak.
lalu menghabisinya, memasaknya, dan memakan biawak itu beramai-ramai pula. Inilah dia pengemis terkaya di dunia. Namanya Bharat Jain. Ia adalah pengemis asal India yang sukses luar biasa. Lahir dari keluarga yang miskin dan tidak memperoleh pendidikan formal serta tidak memiliki pekerjaan. Namun kini ia menjelma menjadi orang sukses. Tercatat harta kekayaannya saat ini mencapai 15 miliar. Anak-anaknya pun mendapat pendidikan yang baik. Ia dapat mengumpulkan uang 11 juta per bulan dari mengemis. Dari penghasilannya ini, ia dapat membeli aset berupa apartemen dan ruko yang ia sewakan. Bharat Jain dan keluarganya tinggal dengan nyaman di apartemen. Anak-anak mereka pergi ke sekolah dan anggota keluarga lainnya memiliki toko alat tulis. Meskipun sudah kaya, Bharat Jain tidak mau meninggalkan profesinya. Seorang bocah laki-laki dipatuk ular kobra ketika sedang bermain, namun ia membalas menggigitnya hingga ular kobra itu mati. Waktu itu si bocah sedang bermain di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba ular kobra menggigitnya. Karena merasa kesakitan, dengan refleks ia membalas menggigitnya dengan keras sebanyak 2 kali. Bocah itu dilarikan ke layanan kesehatan. Dengan cepat ia diberikan anti racun ular. Ia tidak menunjukkan gejala apapun. Diketahui tidak ada racun di dalam tubuhnya. Rupanya si ular tidak melepaskan racun ke tubuh si bocah. Hal ini dikarenakan si bocah menggigitnya dengan cepat dan keras hingga ular itu kehilangan nyawa. Kejadian ini terjadi di desa Pandarpat terpencil di distrik Jaspur yang dikenal sebagai tempat tinggal dari 200 spesies ular. Balas dendam sekawanan monyet. Sekelompok monyet di kota kecil di India melakukan aksi balas dendam terhadap kawanan anjing. Monyet-monyet tersebut setidaknya telah menghilangkan nyawa 250 anjing. Hal ini diduga setelah beberapa anjing menghilangkan nyawa bayi monyet. Sejak saat itulah sekelompok monyet mulai melakukan aksi balas dendam terhadap kawanan anjing. Ketika monyet melihat seekor anjing mendekat, mereka menyergapnya dan membawa mereka ke atas pohon atau gedung yang tinggi, lalu melemparkannya ke tanah hingga anjing itu kehilangan nyawa. Warga pun menghubungi petugas Departemen Kehutanan untuk menangkap para monyet tersebut. Namun petugas tidak berhasil menangkap seekor monyet pun. Penduduk desa mulai mencoba untuk menyelamatkan anjing, namun monyet malah menyerang penduduk desa tersebut. Penduduk desa pun melaporkan bahwa sekarang hampir tidak ada anjing yang tersisa di daerah mereka. Inilah dia kontes paling unik yang pernah ada, kontes kentut. Kentut di tempat umum pasti memalukan. Banyak orang memilih kentut diam-diam atau bahkan malah rela untuk menahan kentut di tengah banyak orang. Namun kali ini berbeda. Di India, kentut dijadikan kontes. Tujuannya adalah mencari kentut yang paling indah terdengar alias merdu dengan kriteria kentut paling keras, kentut paling panjang, dan kentut paling musikal. Ide kontes kentut ini berasal dari Yatin Sangoi, seorang penyanyi berusia 48 tahun. Kontes kentut ini mendapat perhatian dari banyak kalangan di India. Lebih dari 40 orang sudah mendaftar kontes ini. Mereka datang jauh-jauh dari hampir seluruh kota di India, Jaipur, Hyderabad, dan Mumbai. Penyelenggara sudah mempersiapkan rekomendasi diet loba, kacang, dan kentang rebus agar dapat memperoleh kentut yang merdu. Kisah mall yang nyaris bangkrut di hari pertama buka. Namanya Lulu Mall yang terletak di Kukatpally, India. Di hari pertama buka, pengunjung warga lokal membludak dan memenuhi setiap sudut mall. Namun, alih-alih membawa keuntungan, membludaknya pengunjung justru malah membuat pihak mall nyaris bangkrut di hari pertama mereka beroperasi. Kekacauan parah terjadi di area supermarket. Rak-rak makanan di supermarket tampak seperti habis dijarah massa. Banyak makanan dan minuman yang dibuka dan dimakan oleh pengunjung tanpa membayar. Yang lebih miris, bahkan banyak makanan bekas gigitan serta kemasan makanan dan minuman kosong yang tergeletak di atas rak. Sampah makanan pun berserakan di lantai mall. Meski mall dilengkapi oleh CCTV, para petugas keamanan tidak mampu mengendalikan situasi yang kacau tersebut. Hal ini dikarenakan padatnya pengunjung di dalam mall.